Bahan untuk kita merenungkan firman Tuhan hari ini terambil dari Yeskiel pasal 21 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan demikian ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, arahkanlah mukamu ke Yerusalem dan sampaikanlah teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Aku akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua orang dari selatan sampai utara. Semua orang akan mengetahui bahwa aku Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya. Pedang itu tidak akan kembali lagi. Oke, kalau kita baca ayat-ayat ini, Bapak Ibu, apa kesan kita? Serem ya? Ini adalah suatu sikap yang sangat tegas dari siapa? Dari Tuhan. Sikap yang sangat tegas dari Tuhan kepada siapa? Kepada orang Israel, kepada umatnya yang disampaikan melalui Nabi Yeskiel. Nabi itu fungsinya atau perannya adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Dan pesan Tuhan ini sangat jelas. Apa itu pesannya? Supaya Yeskiel, ada 3 hal yang disampaikan Tuhan untuk dilakukan oleh Yeskiel. Yang pertama, arahkanlah mukamu ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat yang sangat penting. Yerusalem adalah simbol kehadiran Allah, kota kudus. Ya, jadi kata Tuhan kepada Yeskiel, arahkanlah mukamu ke Yerusalem. Artinya berikan perhatian yang serius kepada umat Allah di situ. Berikan perhatian yang sangat sungguh-sungguh ke situ, gitu ya. Arahkan itu berarti dengan sengaja. Kalau kita melihat sesuatu tanpa sengaja paling berarti udah gitu ya. Tapi kalau kita sengaja itu berarti ada sesuatu yang meminta perhatian kita. Sengaja kita melihat. Arahkanlah mukamu, kata Tuhan kepada Yeskiel, artinya sesuatu yang dilakukan memang dengan sengaja. Perhatian yang lebih. Bukan sekedar lihat tapi betul-betul diperhatikan, dilihat, ya ditatap. Ya, kemudian yang kedua pesan Tuhan adalah untuk menyampaikan teguran kepada mereka. Jadi bukan cuma melihat, bukan cuma memperhatikan, tapi juga memberikan teguran kepada mereka. Ya, berarti kalau teguran itu apa yang terjadi? Ada yang salah, ada yang mesti dibenerin, ada yang mesti dikoreksi, ada yang mesti diralat. Ya, dalam hal ini apa yang perlu diralat? Kalau kita melihat di dalam pasal 20 sebelumnya, itu kita akan mengerti apa sih yang bikin Tuhan tuh begitu marah kepada orang-orang Israel. Nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri ya seluruh pasal 20. Jadi tahu nih apa sebetulnya masalah utama dari orang Israel. Ya, jadi yang kedua tadi memberikan teguran kepada orang-orang Israel. Yang ketiga adalah menyampaikan nubuat. Nubuatnya apa? Nubuatnya ini menyeramkan. Nubuat adalah sesuatu yang akan terjadi, yang akan segera terjadi kepada umat Israel kalau seandainya teguran Tuhan itu tidak diperhatikan, tidak diindahkan. Kalau tegurannya itu diperhatikan, maka Tuhan bisa berubah ya. Dalam banyak sekali pengalaman orang Israel, Tuhan punya rencana menghukum, Tuhan punya rencana untuk membinasakan, enggak jadi gitu. Contohnya apa? Cerita yang sangat terkenal, yang Tuhan tuh berubah pikiran. Sudah punya planning nih ya, mau membinasakan kota itu, enggak jadi. Kota apa itu? Yang nabinya, hah? Oh, Niniwe, ya betul sekali, ya. Betul Bu, Niniwe ya. Kan melalui Nabi Yunus sudah disampaikan ya bahwa Tuhan akan membinasakan kota itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika berita didengar, maka raja mengumumkan untuk puasa. Bukan cuma raja, tapi seluruh
penduduk, bahkan binatang, para budak, semuanya gitu. Mereka melakukan puasa sebagai tanda pertobatan. Akhirnya jadi nggak dihukum Tuhan? Nggak jadi, ya. Jadi ini pesan Tuhan dalam Yesaya 21 ini ya, 3 hal. Pertama, arahkan mukamu ke Yerusalem, artinya berikan perhatian yang serius, yang sungguh-sungguh. Yang kedua, berikan teguran, karena ada yang nggak benar, ada yang nggak beres, yang harus diberesin, harus dikoreksi. Dan yang ketiga, nubuat akan terjadi kalau seandainya teguran itu tidak diperhatikan. Nah, apa sebetulnya yang menjadi latar belakang Tuhan marah atau murka kepada orang Israel? Kalau kita melihat pada pasal 20, maka intinya atau poin utamanya adalah mereka tidak setia kepada Tuhan. Selingkuh. Ibu-ibu, kalau pasangan selingkuh. Kalau pasangan ibu-ibu nih yang tiap pagi udah dibikinin makanan sampai malam, permintaannya apa aja diturutin begitu ya. Nah, kita sudah memberikan jiwa raga kita kepada pasangan gitu ya. Tiba-tiba dia selingkuh, gimana rasanya? Sakitnya di sini ya. Ya, kita akan marah bukan? Jadi orang Israel ini selingkuh. Selingkuhnya sama siapa? Sama siapa selingkuhnya? Sama ilah-ilah. Ya, sama ilah-ilah. Jadi mereka melakukan praktek penyembahan berhala, lalu memberikan persembahan pula gitu loh. Bukan cuma hanya menyembah tapi memberi persembahan. Sesuatu yang seharusnya mereka hanya berikan kepada Tuhan nih. Tuhan hanyalah the only one harusnya. Karena itu dalam hukum yang terutama, hukum pertama apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu utuh, nggak dibagi-bagi. Itu yang menjadi harapan ataupun permintaan Tuhan kepada umat. Bahwa Tuhan akan menjadi Tuhan bagi umatnya, dan umat mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Segenap hati, nggak boleh mendua, harus satu-satunya. The only one adalah hanya Tuhan, itu maunya. Makanya kalau kita lihat dalam penjabaran 10 hukum itu, hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu sudah mendua. Lagi yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Itu juga sudah mendua. Yang ketiga apa? Menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Itu berarti tidak menghormati, tidak menghargai, tidak respect kepada Tuhan yang kudus begitu. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi 4 hukum pertama ini semuanya terarah kepada Tuhan supaya apa? Menjaga hati kita utuh kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Nah, inilah yang dilanggar oleh umat Israel. Mereka menyembah berhala, bahkan memberikan persembahan. Mereka tidak menjaga kekudusan hari Sabat. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita lihat di sini bahwa kejahatan yang demikian tidak ada ampun bagi Tuhan. Tidak ada toleransi. Kalau orang sudah menduakan Tuhan, kalau orang sudah melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan tidak ada toleransi mengenai hal itu. Karena itulah Nabi Yeskiel diutus untuk memperingatkan orang-orang Israel. Supaya apa? Supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali. Ya, apa arti bertobat? Bertobat artinya berbalik. Kalau tadinya saya menghadap sini, bertobat artinya ke sini. Jadi apa yang salah, apa yang jahat, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan itu stop. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan, jangan dilakukan. Karena kalau dilakukan, kata Tuhan, pedang Tuhan itu kalau sudah keluar dari sarungnya tidak akan kembali, tidak akan masuk lagi. Artinya Tuhan akan menghukum dan melenyapkan. Bahkan saking seriusnya, yang dilenyapkan itu bukan cuma orang fasik, tapi orang apa di sini dikatakan ayatnya yang ke-4, ayat 3 dan 4, orang benar dan orang fasik. Bukan cuma orang fasik, orang benar juga akan
mengalami. Artinya kota Yerusalem itu akan dihukum oleh Tuhan. Dan kita sudah tahu ya bahwa kenapa Tuhan melakukannya, karena orang Israel melakukan pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Menduakan Tuhan, selingkuh dengan Tuhan, berbuat zina dengan berhala-berhala. Dalam pengalaman pastoral, banyak sekali pasangan-pasangan yang sulit untuk memaafkan pasangannya ketika terjadi masalah dalam keluarga perselingkuhan. Kebanyakan nih ya, kebanyakan Bapak Ibu itu memilih untuk bercerai. Kalaupun nggak bercerai, pisah rumah. Karena sulit sekali. Nah, jadi kita bisa rasakan sebagai manusia, bagaimana sakitnya, sedihnya ketika kita diselingkuhi, ya kan? Nah, Tuhan nggak mau. Tuhan tuh tidak mau kita lakukan hal seperti itu. Tuhan mau seluruh hati kita, kekuatan kita, pikiran kita semuanya tertuju kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang Israel itu menjadi bangsa yang merdeka karena Tuhan. Mereka keluar dari Mesir karena Tuhan. Kita mendapatkan hidup karena Tuhan. Sebetulnya kita bukan lagi milik diri kita, tapi milik Tuhan. Dan kalau milik Tuhan berarti seharusnya sepenuh hati kita, sepenuh hidup kita, itu harusnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah latar belakang kitab Yesaya yang kita baca tadi. Ya, di mana letak kepedulian Allah kepada ya orang yang dijengkelkan di sini kalau kita lihat. Di mana letak kepeduliannya? Kan tadi 3 hal ya yang Tuhan pesankan kepada Yeskiel ya. Pertama, arahkan mukamu ke Yerusalem. Ini menunjukkan kepedulian enggak? Iya. Kalau enggak, langsung aja habisi semua. Kelar, ya kan? Ini enggak. Tuhan mengutus. Tuhan menyuruh nabinya, orang kepercayaannya untuk bicara nih. Kalau Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang, udah langsung aja. Habiskan semua. Selesai, apa sih Tuhan tidak bisa? Ya. Yang kedua, menyuruh Yeskiel untuk menegur. Berarti ada harapan bahwa kalau teguran itu disampaikan, akan didengarkan. Dan kalau didengarkan, berarti rencana Tuhan itu akan ya usah nggak jadi gitu loh, ya kan? Jadi teguran Tuhan itu fungsinya untuk memperbaiki, untuk mengembalikan kita nih. Kalau ibaratnya rel kita udah keluar jalur nih, dibalikin lagi gitu. Teguran, nasihat, itu adalah simbol perhatian. Jadi kalau kita ditegur, kita jangan buru-buru kesel gitu ya. Itu tandanya yang negur kita itu sayang pada kita. Ya walaupun ada juga sih ya, yang negur dengan apa tujuan yang kurang baik sih ada ya. Tapi kita positif aja. Pokoknya kalau orang sudah negur kita berarti dia perhatian sama kita gitu kan. Jadi walaupun orang Israel itu sungguh telah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap peduli. Dikirimkanlah utusannya seorang nabi ya supaya memberikan perhatian kepada umatnya, lalu disuruh untuk memberikan teguran begitu ya. Dan bukan cuma teguran tapi peringatan. Kalau di lokasi-lokasi bencana tuh ya, di Mentawai ataupun lokasi-lokasi yang rawan bencana suka ada peringatan tuh. Kayak bunyi sirine. Bahwa kalau itu bunyi, mereka harus langsung lari ke tempat yang sudah disiapkan untuk mengungsi sejenak supaya terhindar dari bencana. Dibunyikan nih sirinenya, gitu kan. Sehingga orang-orang akan terhindar. Jadi Tuhan mengirimkan hambanya, Tuhan menyuruh, ia menyampaikan teguran dan yang ketiga peringatan. Supaya dengan ketiga hal ini, murka Tuhan tidak menjadi hukuman yang konkret. Dan saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa Tuhan tidak mentolerir perbuatan yang buruk atau jahat. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Karenanya setiap hari Minggu dalam ibadah kita ada liturgi pengakuan dosa ya. Benar ya? Kita
kita ngaku dosa nih hari Minggu. Terus pendeta bilang apa? Firman Tuhan mengatakan walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan mau mengampuni pada waktu kita mengakui kesalahan kita menyesalinya, kita bertobat. Artinya kita tidak lagi melakukannya. Itu hari Minggu ya. Terus Senin bikin lagi nggak? Bikin lagi nggak ibu-ibu? Bikin, jangankan hari Senin, Minggu malam masih bikin, ya kan? Minggu pagi udah beres nih ya, Minggu pagi udah beres, keluar gereja ada yang ngejengkelin nih ya, dosa lagi ya kan? Hari Minggu tuh, belum Senin, Selasa, Rabu, terus ketemu Minggu lagi, ngaku dosa lagi gitu ya. Udah nih, pendeta kasih tahu kalau kemarin ayatnya walaupun dosa merah seperti kirmisi, kami putih seperti salju gitu kan. Kalau kali ini ayatnya adalah kalau kau mengaku dosa kamu, maka Allah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni semua dosamu dan menghapuskan semua kesalahanmu. Ampuni lagi. Hari Minggu tuh ya ibadah ya. Kalau ibadah bikin lagi nggak? Bikin lagi. Senin dosa lagi nggak? Dosa lagi. Tapi Tuhan tetap menerima kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan tahu bahwa kita berjuang melawan kelemahan kita. Berjuang melawan kekurangan kita. Jadi ibaratnya jatuh kita masih mau bangun lagi. Udah berkesalahan masih mau memperbaiki. Dan itu terjadi selama sepanjang waktu bukan? Jadi kita akan selalu diperbarui Tuhan terus menerus sampai kapan? Sampai saatnya kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi walaupun umur 90 bisa berbuat dosa nggak? Bisa. Bukan cuma anak muda yang bisa berbuat dosa. Tapi orang dewasa, orang tua juga bisa. Artinya semua orang. Nah, kalau jemaat bisa nggak berbuat dosa? Bisa. Anak tua, pendeta, bisa gitu loh ya. Jadi tidak terkecuali. Semua orang itu tetap bisa punya kemungkinan untuk berbuat dosa. Karena itulah Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita melakukan hal yang buruk, tapi Dia tetap mengasihi kita sehingga kalau kita mengakui kesalahan kita dengan sungguh-sungguh, kita mengakui dosa kita menyesal, kita bertobat, Tuhan seperti ayah yang menyambut anak bungsunya pulang, ya, diterima, dirangkul, diampuni. Nah, jadi pelajaran apa yang kita bisa terima lewat tema ini? Ya, apa yang kita bisa belajar dari cara Tuhan memperlakukan orang-orang Israel? Yang pertama, saudara-saudara, bicara tentang peduli pada orang menyebalkan, kita harus sadar bahwa orang itu bisa menyebalkan karena banyak faktor. Bisa untuk cari perhatian. Dia itu sebetulnya butuh perhatian, hidupnya kosong, sepi. Jadi cara dia bersikap itu sebetulnya adalah tanda bahwa dia itu butuh diperhatikan, butuh dirangkul. Tahu cerita Sakeus bukan? Sakeus itu orang yang banyak uang ya, berlimpah materi ya, tapi kan dia kesepian. Kenapa? Nggak ada orang yang suka sama dia. Semua orang menolak dia, menganggap dia orang berdosa, nggak ada yang mau bersahabat dengan dia. Dalam kesendiriannya dia tentu merasa sunyi ya. Nah, di sekitar kita juga banyak orang seperti itu. Punya banyak masalah di keluarga mungkin. Masalah pribadinya mungkin. Sehingga mereka bertindak menyebalkan, menjengkelkan. Jadi kalau ada orang menjengkelkan, jangan kita buru-buru menghakimi mereka. Kita tidak tahu cerita hidup mereka, kenapa mereka jadi orang yang menjengkelkan. Gitu. Ya. Tapi kita juga nggak usah pikirin gitu, karena kita nggak tahu, kita nggak mungkin wawancara kan. Kenapa sih kamu menjengkelkan? Kita nggak mungkin wawancara ya. Tapi sikap kita kepada orang yang menyebalkan adalah pertama sadar. Orang itu menyebalkan bisa karena banyak faktor. Ya, kita sadar, kita menyadari bahwa ada banyak alasan orang tuh jadi orang menyebalkan, tapi belum tentu dia menyebalkan. Lihat saja, ketika Yesus mau datang ke rumah Sakeus dan orang-orang mengatakan, "Oh, kok Tuhan itu mau tinggal di tempat orang berdosa?" Apa kata Sakeus?
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang kutipu, yang membutuhkan ya, orang miskin. Dan bagi yang aku tipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ada satu perubahan sikap yang dia tunjukkan. Jadi cinta atau kasih itu mengubah orang. Ketika orang menyebalkan, jangan buru-buru kita membenci mereka. Tapi tetap menjaga hati kita supaya kita tetap mengasihi. Yang kita tidak suka adalah tindakannya kan. Yang kita benci adalah tindakannya, kelakuannya, sikapnya, perkataannya. Tapi orangnya itu wajib kita kasihi. Dan ketika kasih kita itu sampai kepadanya, itu akan bisa mengubah seseorang. Zakheus adalah contoh ya, bahwa ketika Yesus merangkul dia dengan kasihnya, perubahan terjadi pada Zakheus. Harta yang menjadi segala-galanya bahkan rela diberikannya kepada orang. Semua kesalahannya mau dia perbaiki, ku kembalikan 4 kali lipat. Itu menunjukkan bahwa pendekatan kasih jauh lebih menolong sebuah perubahan daripada hukuman. Ya, hukuman memang setimpal, tapi kasih akan mengubah. Jadi kalau menghukum jangan lupa tetap mengasihi. Ya, menghukum boleh tapi tetap mengasihi. Kalau hukuman tanpa mengasihi, ini kejam nantinya. Mengasihi tanpa menghukum juga tidak baik juga, karena orang tidak menyadari konsekuensi gitu. Ya, orang nggak menyadari konsekuensi dari tindakannya yang merugikan, tetapi hukum, tapi kasih kita tetap harus ada pada orang itu. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan apa, Bapak Ibu? Yang pertama, jaga hati. Hati kita harus dijaga nih, supaya tetap mengasihi itu dulu. Karena hati ini menentukan pikiran kita, menentukan perkataan kita, menentukan tindakan kita. Contoh, kalau nih ya, kira-kira jam 5 subuh gitu ya, masih gelap kan, tiba-tiba tetangga kita datang nih ke rumah, ketok-ketok, buka pintu nih, ini tetangga yang wajahnya preman gitu loh, ya. Kira-kira apa yang kita pikir? Waktu kita buka pintu kita lihat dia, apa yang kita pikir? Kalau kita pikir orang ini mengganggu kita, apa yang kita lakukan? Marah, terus apa lagi? Mengusir dia kan? Ya kan? Betul tidak? Kalau kita menganggap dalam pikiran kita dia mengganggu kita, dia membahayakan kita, kita akan mengusir dia, berkata kasar, menutup pintu, ya gitu kan? Dan kemudian mungkin kita perlu lapor lagi nih ke security. Tapi waktu kita lihat, oh orang ini si wajah preman ini ternyata di sampingnya tuh ada satu karung nih. Karungnya ini karung kotoran hewan, ya, semacam apa namanya tuh, bisa buat pupuk begitu ya. Ketika kita berpikir orang ini subuh-subuh mau ketok pintu saya dan dia bawa satu karung pupuk, terus kita berpikir gini, oh dia tahu saya ini suka nanam, saya suka berkebun. Terus pikiran kita bilang begini, orang ini baik banget. Tadi kan orang kita pikiran pertama apa? Orang ini menyebalkan banget sih, orang subuh-subuh ya, dia ganggu-ganggu, dia ketok pintu kita, mana bawa-bawa kayak gitu lagi. Maksudnya apa nih? Gitu kan? Mau menghina atau mau berbuat yang tidak baik? Pikiran hati kita yang demikian akan mempengaruhi pikiran kita dan tindakan kita serta perkataan kita. Tapi waktu kita berpikir orang ini mau datang ke rumah kita subuh-subuh, bawa pupuk buat saya, karena tahu bahwa saya itu suka nanam-nanam, apa pikiran kita? Baik banget nih orang ya. Kita akan berkata ramah, terus apa lagi? Mengucapkan terima kasih. Mungkin kita akan, bentar, saya punya makanan nih. Mungkin kita ambil makanan dari rumah, kita kasihkan dia, betul tidak? Jadi hati kita menentukan bagaimana tindakan perkataan kita kepada orang lain. Jadi kalau pada orang yang menyebalkan, setelah tadi kita sadar bahwa orang itu bisa menyebalkan karena banyak faktor, maka yang kedua kita perlu jaga hati kita.
Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita jaga untuk bisa berpikir positif, untuk merasakan yang positif, maka tindakan kita pun akan mengikuti. Aduh, Bapak, pagi-pagi subuh-subuh sudah datang ke sini. Ini buat apa gitu kan? Ini udah positif nih. Terus si preman bilang mungkin, aduh Bu maaf ya, saya jam pagi-pagi benar datang. Soalnya saya mau pergi jauh nih keluar kota nih, saya dapat satu karung pupuk nih. Ibu kan suka nanam-nanam gitu. Jadi saya kasihkan ibu. Maka mungkin selain kita mengucapkan terima kasih, kita akan mengundang dia masuk. Kita mungkin akan memberikan makanan atau buah yang kita punya di rumah, atau bahkan mungkin kita akan memberikan kepada dia uang nih buat jajan, ya kan? Dengan kerelaan kita, bukan? Dia tidak minta, tapi karena hati kita senang bahwa kita diperhatikan, maka kita jadi mau memberi. Begitu. Jadi jaga hati kita nih. Kalau nih ada saudara udah lama nggak datang ke rumah kita, tiba-tiba datang, apa kita pikir? Kalau kita bilang pasti mau pinjam duit, benar nggak? Pasti mau pinjam duit nih. Kita ngintip dari horden kan, lama nih dia nggak datang nih. Pasti apa kita lakukan? Kita di rumah aja kan, kita nggak mau keluar ya. Kan dia nggak tahu kita di rumah apa enggak kan? Kita nggak akan keluar, bukan? Nungguin sampai dia pergi. Atau kita keluar nih, tapi cuma di pagar, nggak buka pintu pagarnya. Kita bilang, saya mau pergi, nanti aja, datang lagi. Gitu. Tapi kalau kita berpikirnya gini, oh dia tuh dari jauh ya mau datang ke rumah saya. Perjalanannya pasti jauh, panas lagi. Kok dia baik ya mengingat saya. Apa kita lalu lakukan? Buru-buru kita ajak dia masuk, ya kan? Kita bikinin teh, kita punya kue yang enak, kita kasih dia, kita suguhin. Beda gitu loh. Kalau hati kita bersih, pikiran kita positif, maka perkataan kita, perlakuan kita juga akan positif. Gitu ya. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, tetap rangkul. Orang yang menjengkelkan, jangan kita jauhi, tetap rangkul. Kenapa? Kita butuh orang jengkel supaya punya hati yang sabar, bener gak? Ya enggak? Kalau enggak siapa gurunya? Semua orang baik nih. Semua orang baik. Enggak ada orang menjengkelkan. Dari mana kita tahu hati kita baik? Enggak ada ujiannya. Ya, kita butuh orang menjengkelkan untuk membentuk hati yang sabar. Apalagi hati yang pemaaf, hati yang mengerti. Kalau semua orang nih, semua orang kaya, kita punya kesempatan memberi enggak? Enggak. Tapi karena banyak orang susah, kita jadi bisa mengetahui dan melatih diri untuk berbagi, untuk peduli, untuk memberi. Ya, memberi itu sesuatu yang luar biasa loh Bapak Ibu. Jangan kira kita hanya memberi dengan jumlah yang besar. Memberi sedikit aja tapi mengubah wajah orang. Pernah nggak ngalamin gitu? Ngasih sedikit tapi mengubah wajah orang. Pernah nggak mengalami? Pernah Bu? Waktu kapan Ibu? Kejadian apa yang mengubah wajah orang gitu? Temen butuh uang pulang kampung. Nah, terus? Ya, ya. Yang kita kasih mungkin nggak seberapa. Nah, saya pernah nih punya pengalaman kalau naik mobil ya, itu eh, kan suka ada tuh apa namanya para itu ya penyapu jalan bukan? Ya. Terus saya waktu dari kejauhan saya udah lihat nih ada bapak-bapak sudah agak tua begitu ya, dia lagi nyapu-nyapu, kelihatan lemes. Oh jangan-jangan belum sarapan nih si bapak gitu ya. Terus saya buka kaca saya gitu, saya Pak, pokoknya loyo banget gitu, Pak gitu kan. Terus saya bilang, Bapak udah sarapan belum? Nih ya, buat beli kopi gitu. Saya kasih 5.000. Wajahnya langsung, wah gitu kan. Bukan soal uangnya,
Tapi kita nggak tahu cerita apa yang dia terjadi sama dia. Tapi ketika ada perhatian dari orang yang asing yang dia nggak kenal, itu langsung mengubah gitu. Wajah langsung berubah gitu. Oh makasih. Terus dia kirim doa-doa lah begitu kira-kira. Pernah juga saya ngalamin gini. Ini di pintu tol. Waktu itu belum pakai kartu. Tapi pakai uang. Belum ada kartu tol ya. Nah, saya udah siapkan nih. Waktu itu ya, mobil di belakang saya ini, mobilnya tuh mobil yang bagus. Bukan mobil yang jelek, mobil yang bagus. Terus saya bilang sama petugas, 2 ya, sama mobil yang di belakang. Saya bayarin dia. Ibu-ibu tahu nggak apa yang terjadi? Itu mobil lama, agak langsung lewat. Dia, apa yang terjadi kira-kira? Dia pasti nanya, itu siapa gitu ya? Itu siapa? Dibayarin paling berapa sih? Dulu kasih tol belum terlalu mahal ya. Itu saya 2 ya. Lama gitu loh. Kalau kalau yang ini kan langsung jalan aja. Karena pasti ini siapa ya gitu. Pernah juga kejadian, ini sekarang pakai yang kartu tol ya. Biasanya nih ada aja yang macet di jalan kan. Dia paling depan kagak buka-buka tuh ininya, apa? Pembatasnya kan. Biasanya apa yang terjadi? Saldonya habis kan? Nah, saya selalu sengaja isi selalu banyak. Karena pasti yang gini-gini tuh terjadi. Udah lama nih, dia udah gak panik karena di kelakson-kelakson kan. Ada orang-orang yang gak sabar ya, suka kelakson-kelakson gitu. Gak lewat-lewat. Saya masih di antrian belakang tuh saya langsung samperin. Kenapa Pak? Ya dek, gini-gini itu apa kartu saya udah sini udah langsung saya tap gitu ya. Terus dia maju. Dia Kak mau kasih uang dong sama Pak. Dia tungguin saya di depan. Jadi udah lewat dia tungguin. Terus dia tungguin, makanya dia mau tetap kasih uang gitu ya. Mau bayar gitu. Tapi saya jalan aja gitu. Ya lama dia gitu, gak langsung lewat gitu ya. Mungkin dia berpikir ya, entahlah apa yang terjadi. Tapi saudara-saudara, bahwa tindakan kecil kita yang didasari kepada sesuatu niat yang baik begitu, akan bisa mengubah. Jadi waktu kita merangkul seseorang, tetap menjadi sahabat baginya gitu. Ada saatnya di mana hatinya akan berubah. Orang yang paling jahat sekalipun, ketika terus-menerus kita berikan satu kebaikan, bukan tidak mungkin akan berubah. Jadi jangan jauhi ya. Anggap aja dia guru buat kita nih. Orang yang selalu menjengkelkan jadi guru buat kesabaran. Orang yang selalu bikin salah jadi guru untuk kita belajar mengampuni. Orang yang susah jadi guru buat kita untuk peduli dan selalu mau berbagi. Yang kita bagi nggak usah yang hebat-hebat, apa yang kita punya aja gitu. Tapi hati kita peduli dan kita mau memberi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita sudah memahami keadaannya dan tetap mengasihi dia. Kita sudah jaga hati kita untuk tetap mengasihinya kasih. Kita sudah tetap rangkul dia dan tidak menjauhi dia. Kita jadikan dia guru buat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, akhirnya yang keempat adalah berikanlah nasihat dan teguran untuknya. Ya, bimbing dia. Ya, bimbing dia untuk bisa kembali kepada hal yang baik. Nah, dalam hal memberi nasihat itu ada apa namanya itu? Ada prosedurnya, ada SOP-nya. Kalau menegur gimana caranya? Berdua dulu ngomongnya, jangan kita umumkan di depan umum gitu ya. Berdua dulu, kasih tahu baik-baik gitu. Ya, kalau seandainya dia belum mau dengar, kita tetap panggil lagi satu orang untuk yang baik, yang dekat gitu menasihati. Atau apa biasanya jemaat suka ngapain sih kalau mau ngenegur orang gak berani? Biasanya ngapain? Lapor pendeta. Biasanya kan? Lapor pendeta nih, Pak Pendeta atau Bu Pendeta, begini sih ini gitu kan. Tapi kita melaporkannya bukan dengan tujuan yang buruk, tapi tujuan yang baik. Kita mau dia
kembali. Kita mau dia berubah tindakannya. Orangnya kita kasihi, namun tindakannya yang kita harus perbaiki. Caranya, kalau kita mau melakukannya sendiri, lakukan dengan cara yang benar. Berdua dulu, empat mata. Kalau nggak berhasil, baru kita ajak siapa yang kira-kira dia mau denger nih. Nah, atau kalau mungkin kita akan minta bantuan pendeta atau pendeta untuk bisa memberikan nasihat, ya. Jadi itu tugas kita. Kenapa Tuhan menciptakan kita buat sesama kita? Ya buat itu. Supaya kita bisa menjadi teman yang membawa dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi jangan lupa juga kita harus lebih dulu melakukannya. Artinya kita menjadi contoh. Jangan sampai kita memberi nasihat tapi kita sendiri tidak melakukannya, bakalan susah untuk diterima, ya. Jadi kita dulu nih yang mesti memeriksa dulu tindakan kita gitu kan, barulah kita memberikan nasihat atau teguran kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita ada di tengah-tengah masyarakat yang kelakuannya macam-macam. Tetapi kalau kita betul-betul menyadari bahwa bagian dari tanggung jawab saya sebagai bagi sesama saya adalah menjadi berkat bagi dia. Jadi berkat salah satunya adalah dengan cara membimbing dia, menuntun dia ke jalan yang benar. Dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa juga gimana? Mendoakan dia. Ya, misal nih, mau ngomong langsung kagak berani. Ya, ngajak teman apalagi gitu. Minta tolong pendeta lagi sibuk misalnya gitu. Apa yang kita lakukan? Mendoakan. Mendoakan. Artinya nggak ada yang nggak bisa kita lakukan. Cari cara yang kita paling bisa untuk melakukannya. Mendoakan Tuhan, tolonglah si A atau si B, gini kita kasih tahu kepada Tuhan, tolonglah Tuhan, buka jalan buat dia bisa kembali. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita semua dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Dan salah satu cara kita untuk menjadi berkat adalah menuntun, membimbing orang, bahkan yang menjengkelkan sekalipun untuk dapat menjadi orang yang lebih baik. Dengan cara apa? Jaga hati kita dengan penuh kasih, sadari bahwa tiap orang mempunyai cerita hidupnya masing-masing, sehingga kita tidak akan mudah menghakimi, tapi kita lebih mudah untuk menerima seseorang, lalu kita lakukan teguran sesuai dengan yang seharusnya. Nah, latihan ya, mulai hari ini ya, kita latihan. Firman Tuhan itu akan betul-betul melekat dalam hidup kita kalau kita kerjakan, kalau kita praktekkan gitu ya. Biarlah Tuhan menolong kita semua untuk dapat menjadi berkat terutama kepada orang-orang yang menjengkelkan. Tuhan beri kita kemampuan. Kita belajar nih, sekolah kehidupan. Sekolah menghadapi orang menjengkelkan. Mungkin hari pertama kita bisa gagal ya. Jangan kecil hati. Hari kedua gagal lagi. Hari ketiga gagal maning gitu ya. Gagal dulu nih. Gak apa-apa. Yang penting niat kita sudah ada. Niat sudah ada, usaha sudah ada, berhasil nggak berhasil, semuanya kita percayakan pada pertolongan Tuhan. Siap ya Bapak Ibu ya? Ya, kita berlatih ya. Saya juga terus berlatih. Karena orang yang menjengkelkan misalnya, angka 1 sampai 10. Kalau menghadapi orang menjengkelkan yang nomor 2, saya udah bisa nih. Tapi kalau yang nomor 5 belum tentu. Gitu loh. Ya, terus ketika yang 5 ini udah bisa, yang 7 belum tentu. Gitu kan, kita belajar lagi. Terus yang 7 udah bisa, sekarang yang ke-8 belum tentu, kita belajar lagi. Jadi kita belajar terus-menerus sepanjang hidup kita. Tanpa terasa, kita menjadi orang yang lebih baik hari demi hari. Frida hari ini lebih baik dari Frida yang kemarin. Kita nggak usah bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan, bandingkan dengan diri kita sebelumnya. Ya, saya hari ini lebih baik daripada saya yang kemarin. Saya hari ini lebih sabar dari saya yang kemarin. Saya hari ini lebih bisa mengampuni daripada saya yang kemarin. Saya hari ini lebih bisa mendoakan daripada saya yang kemarin. Jadi ada satu kemajuan, langkah maju yang kita alami. Dan percayalah, Tuhan senang dan pasti menolong anak-anaknya yang dengan sungguh-sungguh ingin selalu menjadi berkat dalam hidup dengan sesama kita. Amin.